media berbasis halaman web dan media interaktif. Yang pertama, pengenalan aplikasi. Aplikasi yang pertama yaitu Adobe Flash. Adobe Flash adalah aplikasi pembuat animasi dan gambar vektor yang paling populer. Dengan sifatnya yang andal, Flash banyak diandalkan untuk pembuatan logo, animasi, game, film, navigasi pada web, tombol animasi, menu interaktif, dan aplikasi web lainnya. Aplikasi yang kedua yaitu Adobe Dreamweaver. Adobe Dreamweaver adalah aplikasi yang berfungsi untuk menyunting halaman web HTML. Fiturnya yang menarik, tools yang cukup lengkap dan mudah untuk digunakan membuatnya menjadi aplikasi yang populer. Berikutnya, fungsi-fungsi pada aplikasi berbasis halaman web. Yang pertama yaitu Flash. Aplikasi Flash memiliki beberapa fungsi penting yaitu membuat animasi. Terdapat fasilitas action script, custom async, filter, dan mampu menyisipkan video lengkap dengan playback, serta mampu menerima kode pemrograman guna mengatur animasi. Berkas yang dihasilkan dari perangkat lunak ini mempunyai file extension SWF dan dapat diputar di penjelajah web yang telah dipasangi Adobe Flash Player. Flash merupakan salah satu program untuk membuat animasi yang sangat handal dibandingkan dengan program lain, karena dalam hal ukuran file dari hasil animasinya lebih kecil. Hasil animasi Flash banyak digunakan untuk membuat sebuah web agar tampilannya menjadi lebih interaktif. Secara umum, Flash memiliki beberapa bagian, yaitu layer, untuk mengatur susunan tampilan gambar. Kedua, frame, untuk mengatur jalannya animasi. Yang ketiga, stage, atau lembar kerja, atau layar tempat mendesain. Yang keempat, panel tools, berisi macam-macam alat untuk memanipulasi objek. Kelebihan dan kekurangan Flash. Yang pertama, kelebihannya yaitu ukuran kecil dengan kualitas yang baik. Kedua, kebutuhan hardware yang tidak terlalu tinggi. Yang ketiga, dapat ditampilkan di banyak media seperti web, CD-ROM, VCD, televisi, handphone, dan lain-lain. Yang keempat, dapat membuat game, website, aplikasi, dan lain-lain. Kekurangannya yaitu pembuatannya yang sangat rumit, membutuhkan banyak waktu, perangkat kerja yang akan digunakan harus mempunyai Adobe Flash Player, dan membutuhkan banyak variabel. Kemudian yang kedua yaitu Dreamweaver. Dreamweaver dilengkapi dengan kemampuan pengelolaan web sehingga kita dapat dengan mudah mengatur keseluruhan elemen dalam web. Selain itu, kita juga dapat mengevaluasi web dengan kompatibilitas browser, mengecek broken link, maupun melihat perkiraan waktu untuk mengunduh halaman web. Kekurangan dan kelebihan Dreamweaver. Kelebihannya yaitu dapat membuat kerangka website dengan mudah dan cepat. Kemudian tersedia berbagai macam tema atau template. Yang ketiga, memiliki 3 tampilan yaitu Code View, Design View, dan Split View. Yang keempat, memiliki fitur Preview atau Live View. Yang kelima, kode yang dihasilkan ditulis secara rapi. Yang keenam, memiliki alat-alat khusus untuk membuat pemrograman berbasis web. Yang ketujuh, mudah dioperasikan oleh pemula. Yang kedelapan, memiliki banyak plugin. Namun, kekurangannya yaitu harga software originalnya sangat mahal. Kemudian fitur-fitur Dreamweaver. Fitur-fitur Dreamweaver antara lain CSS Designer, yaitu fitur visual editing untuk membantu membuat standar kode web dan menerapkan properti CSS seperti gradient dan shadow. Yang kedua, Starter Template. Template khusus web yang bersifat responsif dan dapat diubah tata letaknya. Yang ketiga, Extract. Dapat mengubah desain web yang sudah dibuat di Photoshop menjadi kode web secara otomatis. Yang keempat, Live View. Tersedia berbagai penambahan fitur seperti Insert Panel, Keyboard, Shortcut, dan HTML Tag Editor yang membuat proses editing lebih cepat dari sebelumnya. Yang kelima, Full Support HTML, yaitu mendukung secara penuh penggunaan HTML seperti streaming audio.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin, amin. Pagi Bu. Juga Bu. Selamat pagi. Pagi Bu. Ibu. Pagi juga Ibu. Kemarin kan di bab 3. Sekarang lanjut ke bab 4 ya. Nanti kalau share screen-nya nggak kelihatan bilang ya. Ya, siap Bu. Ya Bu. Belum ada Bu. Memang burung. Memang burung kok. Maklum, alay aku kan alay. Belum. Belum Bu. Belum. Oh, udah. Udah. Ya Bu. Baik, dimulai ya. Aplikasi desain multimedia berbasis halaman web dan media interaktif. Yang pertama, pengenalan aplikasi. Aplikasi yang pertama yaitu Adobe Flash. Adobe Flash adalah aplikasi pembuat animasi dan gambar vektor yang paling populer. Dengan sifatnya yang andal, Flash banyak diandalkan untuk pembuatan logo, animasi, game, film, navigasi pada web, tombol animasi, menu interaktif, dan aplikasi web lainnya. Lalu yang kedua yaitu aplikasi Adobe Dreamweaver. Aplikasi Adobe Dreamweaver adalah aplikasi yang berfungsi untuk menyunting halaman web HTML, fiturnya yang menarik, tools yang cukup lengkap dan mudah untuk digunakan, membuatnya menjadi aplikasi yang populer. Lalu berikutnya fungsi-fungsi pada aplikasi berbasis halaman web. Yang pertama yaitu Flash. Aplikasi Flash memiliki beberapa fungsi penting yaitu membuat animasi, terdapat fasilitas action script, custom easing, filter, dan mampu menyisipkan video lengkap dengan playback, serta mampu menerima kode pemrograman guna mengatur animasi. Berkas yang dihasilkan dari perangkat lunak ini mempunyai file extension SWF dan dapat diputar di penjelajah web yang telah dipasangi Adobe Flash Player. Flash merupakan salah satu program untuk membuat animasi yang sangat handal dibandingkan dengan program lain, karena dalam hal ukuran file dari hasil animasinya lebih kecil. Hasil animasi Flash banyak digunakan untuk membuat sebuah web agar tampilannya menjadi lebih interaktif. Secara umum, Flash memiliki beberapa bagian, yaitu bagian pertama, layer. Fungsinya untuk mengatur susunan tampilan gambar. Yang kedua yaitu frame. Fungsinya untuk mengatur jalannya animasi. Yang ketiga, stage, lembar kerja atau lembar tempat mendesain. Lalu yang keempat yaitu panel tools, berarti macam alat untuk memanipulasi objek. Kelebihan dan kekurangan Flash. Kelebihannya yaitu ukuran kecil dengan kualitas yang baik, lalu kebutuhan hardware yang tidak terlalu tinggi, dapat ditampilkan di banyak media seperti web, CD-ROM, VCD, televisi, handphone, dan lain-lain. Lalu, dapat membuat game, website, aplikasi, dan lain-lain. Kekurangannya, pembuatannya rumit, membutuhkan banyak waktu, perangkat yang akan digunakan harus mempunyai Adobe Flash Player.
lalu membutuhkan banyak variabel. Yang kedua yaitu Dreamweaver. Dreamweaver dilengkapi dengan kemampuan pengelolaan web sehingga kita dapat dengan mudah mengatur keseluruhan elemen dalam web. Selain itu, kita juga dapat mengevaluasi web dengan kompatibilitas browser, mengecek broken link, maupun melihat perkiraan waktu untuk mengunduh halaman web. Kekurangan dan kelebihan Dreamweaver. Kelebihannya dapat membuat kerangka website dengan mudah dan cepat. Tersedianya berbagai macam tema atau template, memiliki 3 tampilan yaitu Code View, Design View, dan Split View, memiliki fitur preview atau live view. Kode yang dihasilkan ditulis secara rapi, memiliki alat-alat khusus untuk membuat program berbasis web, dioperasikan oleh pemula, memiliki banyak plugin. Kekurangannya adalah harga software originalnya sangat mahal. Fitur-fitur Dreamweaver antara lain yang pertama yaitu CSS Designer, yaitu fitur visual editing untuk membantu membuat standar kode web dan menerapkan properti CSS seperti gradient dan shadow. Kedua, Starter Template. Template khusus web yang bersifat responsif dan dapat diubah tata letaknya. Extract dapat mengubah desain web yang sudah dibuat di Photoshop menjadi kode web secara otomatis. Live View tersedia berbagai penambahan fitur seperti insert panel, keyboard, shortcut, dan HTML tag editor yang membuat proses editing lebih cepat dari sebelumnya. Lalu, support HTML. Penggunaan HTML seperti streaming audio dan video. Untuk materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, paham Bu. Enggak Bu, dapat. Belum Bu. Bu, tadi ada kesalahan penulisan Bu. Iya, itu typo sedikit. Tipe itu apa Ibu? Pura-pura tanya, biar ada pertanyaan. Kali itu gak Bu? Ika aja Bu. Baik, Waalaikumsalam. kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan untuk materi hari ini. Terima kasih sudah hadir. Warahmatullahi wabarakatuh.